Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan interpersonal dalam psikologi sosial. Nah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian hubungan interpersonal. Menurut Enjang, hubungan interpersonal adalah komunikasi antara orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap langsung, baik secara verbal maupun secara tatap muka atau interaksi verbal. Sedangkan menurut Agus Mulyono dalam Suranto, hubungan interpersonal adalah komunikasi yang berbentuk tatap muka, interaksi antar individu, verbal maupun kerjasama akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal. Materi selanjutnya yang kedua yaitu ciri-ciri hubungan interpersonal, yaitu ada 5. Yang A, arus pesan dua arah, artinya antara konselor dan konseli dalam posisi sejajar, tidak ada yang dianggap lebih menggurui. Arus pesan dua arah ini secara berkelanjutan atau kontinu. Yang B, suasana informal, artinya pelaku atau konselor dan konseli dalam kondisi tidak kaku dengan posisinya masing-masing. Namun, hubungan ini lebih bersifat pendekatan secara individu yang bersifat pertemanan dan kekeluargaan. Yang C, umpan balik segera, artinya pelaku dapat mengetahui umpan balik pesan yang disampaikan dengan segera, baik secara verbal maupun nonverbal. Yang D, peserta atau orang yang terlibat dalam konseling melalui hubungan interpersonal ini berada dalam jarak dekat, baik dalam arti fisik atau psikologis dalam satu ruang. Yang terakhir atau yang E, orang yang terlibat dalam hubungan interpersonal ini mengirim dan menerima pesan suara secara spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu model-model hubungan interpersonal. Berdasarkan teori dari Coleman dan Hammond, ada 4 teori atau model hubungan interpersonal, yaitu A. Model pertukaran sosial. Model ini memandang bahwa pola hubungan interpersonal menyerupai transaksi dagang. Hubungan interpersonal berlangsung mengikuti kaidah transaksional, yaitu apakah seseorang memperoleh keuntungan atau malah merugi. Jika merasa memperoleh keuntungan, maka hubungan interpersonal berjalan mulus. Tetapi jika merasa rugi, maka hubungan itu akan terganggu. Yang B, model peranan. Asumsi teori ini mengatakan bahwa hubungan interpersonal akan berjalan harmonis mencapai kadar hubungan yang baik ditandai dengan adanya kebersamaan. Apabila setiap individu bertindak sesuai dengan ekspektasi peranan, tuntunan peranan, dan terhindar dari konflik peranan, maka artinya hubungan interpersonal berjalan baik apabila masing-masing individu dapat memainkan peranan sebagaimana mestinya yang diharapkan. Yang C, model permainan. Model ini berasal dari psikiater Eric Barne dalam buku Games People Play.
Nah, dalam model ini, orang-orang berhubungan dalam bermacam-macam permainan. Mendasari permainan ini adalah 3 bagian kepribadian manusia, yaitu orang tua, anak, dan orang dewasa. Dalam hubungan interpersonal, kita menampilkan salah satu aspek kepribadian tersebut, dan orang lain membalasnya dengan salah satu aspek tersebut juga. Nah, model yang terakhir yaitu model yang D, model interaksional. Menurut model interaksional ini, hubungan interpersonal adalah suatu proses interaksi. Masing-masing orang ketika berinteraksi pasti sudah memiliki tujuan, harapan, kepentingan, perasaan suka atau benci, dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan input. Nah, contoh kasus dari materi hubungan interpersonal yang saya ambil adalah pernikahan, di mana kita sebagai individu pasti memerlukan individu yang lain dalam menjalankan kehidupan, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Pernikahan melibatkan hubungan 2 individu yang memiliki perasaan dan saling membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan cinta kasih. Dengan adanya kebersamaan, maka akan berhasil memerankan peranannya masing-masing.